Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asbahna ala fitratil Islam bi kalimat ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Faqala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. وَنَزِّلْ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya bagi Allah, karena tidak ada kata yang paling mudah untuk kita ucapkan selain kita bersyukur kepada nikmat yang Allah berikan. Karena akhir-akhir ini kita melihat begitu banyak ujian yang Allah berikan, dan ini menjadi tanda bukti bahwa kita itu tidak ada apa-apanya, bahwa kekuasaan Allah hari ini Allah turunkan sedikit pasukannya saja, dunia sudah kewalahan. Tapi yang terpenting adalah kita seorang muslim bukan pusing atau takutnya karena coronanya, karena Nabi kita sudah mengingatkan ketika kita juga wafat dalam keadaan terserang virus tersebut atau terserang wabah tersebut, maka syahid bagi seorang muslim. Maka tidak perlu kekhawatiran yang sangat-sangat luar biasa sebagaimana orang yang tidak beriman khawatir terhadap ketakutan tentang kematian. Ketika kita bicara tentang wabah, dari dulu sudah ada wabah. Mungkin saya tidak akan menceritakan bagaimana wabah yang menyerang kota Madinah yang pada saat itu sahabat mengalami panas tinggi dan mengigau. Lalu seorang sahabat yang bernama Bilal bin Rabah pernah menyampaikan, kalau suatu saat saya terkena wabah tersebut, maka bawalah saya ke dalam satu desa, di mana desa tersebut antara Mekah dan Madinah, dan ternyata di sana banyak bunga. Nah, jadi dari zaman dulu metode karantina itu sudah dilakukan. Maka Nabi mengatakan bagi orang yang terkena wabah jangan keluar, dan bagi kalian yang sehat jangan masuk ke tempat wabah tersebut. Nah, lalu ke sini kita lihat, kita akan bicara tentang wabah. Tahun 1918 ketika pemerintah Inggris mengumumkan, karena sudah jutaan orang yang meninggal karena wabah influenza. Jadi kalau kita bayangkan sampai hari ini influenza sendiri belum ada obatnya, vaksinnya itu belum ada, ya. Tapi hilang begitu saja karena tubuh kita sudah membentuk sistem imun. Kalau dulu kita panas, batuk itu udah biasa, tapi hari ini panas, batuk semuanya ketakutan. Benar, jadi akhirnya mau batuk juga ditahan karena takut dibilang itu wabah corona, ya. Jadi semuanya jadi khawatir. Maka saya kemarin di Rumil saya ceritakan bahwa wabah corona ini sama dengan sebenarnya dengan satu lembar uang, sama-sama kertas. Ketika diletakkan di atas meja atau kita sebar di jalan, sama-sama kertas, ya. Tapi pasti karena sudah ada angkanya, orang pasti akan ngambil yang ada angkanya, ya. Dulu kita tidak pernah pusing dengan keluar segala macam, bahkan angin-anginan, pulang malam segala macam, tidak ada masalah. Karena apa? Wah, nanti paling sakit hanya flu saja. Setelah itu di rumah istirahat, banyak minum, ya, minum rebusan jahe segala macam, sehat lagi. Tapi sekarang kita takut, mau salaman dengan saudaranya takut, nah, jangan-jangan nanti nyebar lagi, mau sentuhan lagi nanti nempel di baju lagi. Wah, semuanya kaget, kebingungan. Nah, maka kalau kita lihat tadi kejadian 1918 ketika Inggris mengalami wabah influenza yang sangat luar biasa, dan itu jutaan orang yang meninggal. Jutaan orang yang meninggal, akhirnya apa? Diadakanlah satu riset di suatu perkampungan kecil. Ya, ternyata perkampungan kecil itu tidak ada satupun yang terkena wabah tersebut. Bayangkan tahun 1918, ya, ternyata ada seorang nenek tua yang usianya sudah ratusan tahun itu membiasakan masyarakat di kampungnya itu selalu mengkonsumsi bawang putih. Ya, jadi bawang putih. Jadi setiap masakan dikasih bawang putih. Udah gitu bahkan dianjurkannya lagi diiris-iris bawang, disuruh dikunyah. Ya, disuruh dimakan. Nah, kenapa nenek ini terinspirasi zaman dulu katanya?
Pada saat saya baca tentang kitab wabah ya, dari dulu itu saya mempelajari tentang kitab wabah ya, dia terinspirasi bagaimana orang Mesir kuno kalau meninggal di petinya itu dikasih bawang putih, Pak. Jadi di petinya itu dikasih bawang putih, terutama bagi orang yang meninggal itu yang terserang saluran pernafasannya. Jadi mereka beralasan apa? Ketika orang meninggal saluran pernafasan terserang, maka di petinya itu dikasih bawang putih supaya nanti pada saat reinkarnasi nafasnya lega, katanya. Nah, jadi ternyata bawang putih ini sangat luar biasa. Maka wajar Nabi mengatakan makanan terakhirku adalah bawang. Ya. Jadi bawang putih. Nah, lalu pada tahun 1995 Uni Soviet mengalami wabah juga yang sama, influenza. Ya, influenza akhirnya mendapat kisah dari tahun 1918, mereka kumpulkan data segala macam. Nah, maka akhirnya pemerintahnya mendatangkan kurang lebih 500 ton bawang putih dalam satu pekan, Pak. Dalam satu minggu. Ya, jadi dianjurkan anak-anak semuanya suruh makan bawang putih, suka nggak suka suruh makan bawang putih, dikasih bawang putih, terus makan bawang putih. Ya, ternyata wabahnya itu hilang dan tidak ada yang terkena lagi. Nah, maka dari sini kita akan ambil satu pembelajaran ketika wabah itu datang. Memang di sini adalah bab tentang iman. Bab tentang iman, kita tidak boleh lari dari permasalahan. Tawakalnya kita itu jangan langsung bilang kita tawakal, Ustaz, kita nggak boleh kemana, bukan. Tawakal kita itu memang kita harus tadi kembali lagi menjaga kebersihan. Maka wajar ketika Nabi mengatakan berwuduklah sebelum makan, dan maka kalian akan terhindar dari penyakit berat. Ya, dari zaman dulu Nabi sudah mengatakan berwuduklah kalian sebelum makan, maka kalian akan terhindar dari penyakit berat. Kumur-kumurlah sebelum makan dan kumur-kumurlah setelah makan, maka kalian akan terhindar dari penyakit. Nah, sekarang kita tidak usah pusing. Sekarang di mana-mana dikasih untuk cuci tangan, kan? Di stasiun kereta sampai saya hitung kurang lebih dari Bogor, Jakarta kurang lebih ada 30. Setiap titik ada, saya telusuri. Nah, pertanyaan saya sederhana, kita sudah bersih, tapi ada nggak virus atau bakteri yang lewat? Pasti ada lewat ya? Maka saya tertarik ketika saya sudah mengatakan 1% hanya kematian orang terkena virus, tapi sudah jelas 100% kita pasti akan mati. Benar, 1% kematian kita yang disebabkan oleh virus, kita takut, tapi kita lupa 100% kita pasti akan mati. Dan yang pasti yang kita harus lebih khawatirkan daripada corona, ketika kita mati dalam keadaan kufur, ketika mati dalam keadaan bermaksiat kepada Allah, ketika kita mati dalam keadaan riba, memakan harta riba, ini jauh lebih bencana daripada kita kena virus corona ya. Tapi kita tidak pernah takut, Pak ya. Kita tidak pernah takut ketika kita meninggal nanti, ketika kita jauh kepada Al-Quran, ketika kita lalai kepada sholat. Ini jauh lebih berat daripada virus corona. Nah, maka di sini kita harus menjaga keluarga kita. Bentuk dari tawakal kita adalah bagaimana kita menjaga keluarga kita supaya wabah ini tidak masuk dalam diri kita atau keluarga kita. Nah, sebenarnya ini sudah dilakukan oleh orang tua kita dulu. Setiap pulang dari mana-mana, apa katanya? Cuci kaki, cuci muka. Orang tua kita dulu begitu. Nah, maka kalau kita sempurnakan, pulang dari mana-mana, ayo jangan ke kamar dulu, jangan dulu langsung kamar mandi, berwudu terlebih dahulu. Ya, berwudu, masuk wudu, bersihkan selah-selah jari segala macam, kumur-kumur, basuh kepala segala macam. Karena virus ini unik, Pak. Kalau virus ini tidak menyebar melalui udara, tapi biasanya karena virus ini sifatnya dia jatuh ke tanah lalu akan pindah dan menetap. Ya, di dalam pakaian itu dia menetap kurang lebih 4-9 jam. Tapi sebenarnya dengan kita panas segala macam dia tidak akan berkembang. Ya, nempel di kulit dan tidak semua orang bisa terinfeksi. Makanya yang penting adalah bagaimana membangun antibodi kita kuat. Maka salah satu terbentuknya antibodi sering berwudu. Ya, mengaktifkan kelenjar-kelenjar getah bening kita sehingga kelenjar getah bening nanti akan respon, akan membentuk antibodi kuat di dalam tubuh kita. Jadi sering berwudu. Jadi wudu nanti batal wudu lagi. Ya.
Nah, terus mengkonsumsi, apa yang harus kita konsumsi untuk menjaga stamina kita? Kita akan lihat dari kajian. Yang pertama adalah kajian yang berkaitan dengan wahyu. Nah, kalau kita berkajian dalam wahyu, tadi bawang putih ini adalah bab yang sangat luar biasa yang berkaitan dengan wabah. Ya. Yang kedua, wangi-wangian. Wangi-wangian. Jadi kita bisa bikin aromaterapi di rumah. Ya, kalau misalnya ada tungku aromaterapi, itu bisa ambil bawang, ya udah gitu dikasih sedikit misalnya serai wangi, minyak serai wangi atau citronella itu, ya citronella. Nah, kasih sedikit mentol dan irisan jahe, udah dibakar. Ya, jadi udara di ruangan atau di kamar kita itu sehat. Jadi insya Allah saluran pernafasan kita bisa diatasi. Nah, yang ketiga, manfaatkan waktu sepertiga malam. Pada saat jam 3 sampai jam 5, ya sepertiga malam itu, maka anjurannya, kenapa kata Nabi, ketika kalian mau sholat malam keluar dulu. Nah, di sini udaranya segar. Tarik dekat pohon, tarik napas panjang, buang, tarik napas panjang, buang. Ya, kenapa? Karena sebenarnya Allah sudah memberikan pahlawan di dua lubang hidung kita, makanya ada bulu-bulu hidung. Ya, makanya Nabi menganjurkan ketika berwudu masukkan air ke hidung dan keluarkan lagi, sehingga apa? Nanti virus yang lainnya tidak sempat masuk ke dalam tubuh kita. Maka Nabi juga mengatakan ketika kalian tidur sesungguhnya setan itu berada dalam dua lubang hidung kalian. Maka ketika kalian bangun maka masukkan air ke hidung, dia akan keluar bersama dengan air tersebut. Ya, jadi nanti keluar, tarik napas panjang, busungkan dada, karena setiap hari kita menggunakan paru-paru kita itu kurang dari 10%. Jadi busungkan dada. Tarik, buang lagi, tarik lewat hidung, buang lewat hidung, tarik lewat hidung, buang lewat hidung. Nah, itu yang harus kita lakukan. Nah, yang berikutnya minum madu, Pak. Ya, ini kita bicara cara kenabian dulu. Minum madu. Maka Nabi mengatakan bangun dari tidur Rasulullah selalu minum madu. Nah, untuk kondisi seperti ini, karena terjadi peradangan hebat, nah wabah ini menyerang ke saluran pernafasan kita, ke tenggorokan kita dalam bentuk wabah dari peradangan hebat. Nah, maka kondisinya kalau bisa adalah menahan ketika kita mengkonsumsi madu, jangan langsung ditelan, ditahan kalau bisa tanpa air. Ya, walaupun Nabi menganjurkan kita minum madu dengan air, tapi dalam kondisi seperti ini yang dibutuhkan anti peradangan kuat itu adalah madu tanpa air. Ya, kalau bisa 2 sendok makan. Jadi tahan dulu di mulut, biarkan, karena madu sebagai antibakteri aktif. Jadi ditahan dulu baru telan. Jadi dia bisa menutupin luka-luka di saluran pernapasan kita, sehingga slime semuanya nanti akan bisa keluar dengan sendirinya. Nah, yang berikutnya adalah olahraga. Ya, olahraga ini akan membentuk sistem imun kita kuat sehingga tidak akan terinfeksi. Orang yang akan mudah terinfeksi itu adalah orang yang lemah, orang yang drop, ada luka, itu mudah terinfeksi. Maka kita perlu olahraga ringan. Ya, berjemur pagi, jalan cepat dari rumah ke masjid, jalan cepat, pulang jalan cepat lagi, bagian dari olahraga. Ini olahraga. Nah, terus banyak minum air hangat. Sebagaimana kajian kita yang lalu, seorang dokter dan seorang ulama sekaligus dia seorang pemimpin yang mengatakan bahwa obat yang paling manjur, Harun Ar-Rasyid ketika berdialog dengan seorang dokter terkenal, bahwa obat yang paling manjur abad ini adalah air hangat. Ya, ketika wilayahnya itu ada wabah, maka seorang pemimpin ini memanggil 4 dokter terkenal. Ini kajian yang kita yang lalu. Dokter yang pertama dipanggil, obat apa yang paling manjur? Maka dijawablah obat yang paling manjur itu daun seledri. Ini saya mengulang kajian yang lalu. Nah, yang kedua ditanya lagi obat apa yang paling manjur? Maka obat yang paling manjur dijawab lagi adalah air hangat. Nah, jadi air hangat, bukan air dingin atau bukan air es, air hangat. Nah, yang ketiga ditanya lagi oleh seorang pemimpin tersebut, Harun Ar-Rasyid bertanya kepada dokter yang ketiga dari India, obat apa yang paling manjur? Maka dijawab biji hitam, habatus sauda. Lalu yang keempat ditanya lagi dokter dari Afrika, obat apa yang paling manjur abad ini untuk mengatasi wabah tersebut? Maka dijawablah, kata dokter dari Afrika, benar apa yang dikatakan dari Irak, benar yang dikatakan dari Romawi, benar yang dikatakan dari India. Lalu obat yang paling manjur adalah makan ketika selera, berhenti ketika selera. Nah, dalam artian di sini kita butuh menjaga stamina kita.
Nah, maka Nabi mengatakan bahwa obat yang paling baik adalah membatasi makan. Dia membatasi makan, bukan mengurangi makan. Membatasi makan, bukan bahasa ini tidak boleh, ini tidak boleh, bukan. Silakan kalian makan, tapi batasi jumlahnya. Nah, inilah yang dikatakan obat yang paling manjur. Nah, jadi olahraga ini adalah bagian juga untuk menjaga stamina kita. Lalu kalau kita bicara tentang kearifan lokal, apa sih yang bisa membuka atau membentuk antibodi kita kuat atau sistem imun kita kuat? Nah, salah satunya itu daun kelor. Maka berapa kali saya adakan kajian, ya, dari dulu itu saya bilang orang Indonesia ini sudah dekat terhadap daun kelor, tapi taunya hanya untuk menghilangkan susuk. Ya, padanya susuk itu nggak hilang dengan daun kelor, mau disabetin segala macamnya. Ya. Daun kelor ini memiliki antioksidan tinggi, makanya Bapak kalau dari Lombok ke Bali, ya, kalau jalan darat itu sebelum nyebrang itu tanah-tanah kosong itu ditanamin daun kelor semuanya. Ya, kalau misalnya daun kelor itu bisa menghilangkan unsur klenik, maka layak Bali lari duluan. Ya, karena kelor semuanya, tapi kan enggak. Ya, kelor ini sangat luar biasa, punya antioksidan. Bagaimana caranya? Silakan, mau dibikin urap kah? Ya, mau dibikin sayur bening, tapi jangan terlalu lama masaknya. Jadi pasnya masukin celupin udah. Ya, karena antioksidan itu rusak dengan suhu 60 derajat. Jadi 50 sampai 60 antioksidan itu gugus vitamin C. Vitamin C itu hancur dengan suhu lebih dari 50 derajat. Jadi celupin saja. Ya, yang penting cuci bersih. Bagaimana kalau itu ada insektisida atau pestisida segala macam? Ya cuci dulu. Ya, cuci bersih, ya, dikasih air hangat, dibilas, udah masak. Ya. Oh, saya di rumah organik, Ustaz. Ini enggak organik. Ya, sayurnya organik, oke. Berasnya organik. Ya, sekarang saya tanya, minyaknya organik enggak? Ya, jangan jadi pusing. Residu pestisida itu kecil, ya, tidak begitu banyak, karena kita nggak mungkin minum dengan residu langsung besar, bertahap. Nanti dia akan hancur dengan apa? Dengan kita aktivitas. Jauh yang lebih berbahaya lagi kalau mindset kita, wah ini harus organik 100%. Akhirnya kita mau beli takut. Nah, itu jauh lebih bahaya daripada kita hanya memakan yang kita tidak tahu. Ya. Karena teori sugesti ini kuat. Ya, sama hari ini yang terjadi itu adalah karena pengaruh informasi. Ya, saya baca salah satu buku ini. Ini pengaruh tentang sugesti. Dalam satu pertandingan sepak bola, ini kejadian. Setiap penonton dikasih coklat. Ya, setiap penonton dikasih coklat. Pada saat pertandingan sepak bola itu berlanjut, nah penonton pada nonton coklat, makan coklat. Nah, di akhir diumumkan bahwa coklat tersebut adalah coklat pencuci perut. Langsung semuanya kamar mandi, Pak. Gitu diumumkan, tadinya santai makan biasa, pas diumumkan dengar bahwa mohon maaf para penonton semuanya, panitia salah memberikan bahwa coklat yang diberikan adalah coklat pencuci perut. Langsung ke kamar mandi semuanya ngantri. Nah, pas diteliti lagi di detik-detik terakhir diumumkan lagi, ternyata coklat itu bukan coklat pencuci perut, tetap setengah dari penonton itu tetap buang-buang air. Nah, karena sugesti, ya, sugesti yang kuat. Nah, kita minum air biasa. Nah, ketika dibilang air itu belum dimasak, langsung batuk-batuk. Padahal pada saat kita minum anteng-anteng saja. Ya, kita minum tenang, glek-glek segar. Atau dibilang, aduh, afwan, itu air belum dimasak. Itu langsung dari keran-kerannya gini, langsung itu gatal tenggorokan. Nah, jadi gak enak. Nah, maka Ibnu Qayyim mengatakan bahwa 75% kesembuhan itu adalah mindset kalian, spiritual kalian yang kalian bangun. Ya, makanya kita dulu tidak ada masalah, ya, mau sakit. Nah, sekarang demam berdarah saya malah melihat bahwa jauh lebih bahaya karena sudah terjadi resisten. Ya, jadi kalau obat demam berdarah hari itu butuh dosis lebih tinggi lagi karena apa? Lebih membandel gitu. Ya, DBD ini yang harus kita lebih jaga lagi. Jadi tadi daun kelor itu silakan jadi, tapi jangan latah, jangan nyusahin orang. Akhirnya semua mahal. Informasi temulawak, cari temulawak, mahal temulawak. Ya, jangan seperti itu. Ya, cari nanti yang lain lagi. Misalnya apa? Jambu biji bagus, Pak. Cari yang ada bijinya, jangan yang nggak ada bijinya. Ya,
karena memang antioksidannya itu ada di bijinya. Jadi kalau ada jambu sekarang tanpa biji Ustaz, nah itu hati-hati. Kalau namanya fitrahnya itu dia ada bijinya lalu dirubah tidak ada bijinya, nah ini hati-hati. Ini semenjak zaman revolusi hijau dipotong siklusnya, dan inilah seluruh ilmuwan sepakat yang menyebabkan kanker aktif karena dia keluar dari fitrah aslinya. Ya, jadi cari jambu biji yang selama ini ada di depan rumah tetangga jatuh dibuangin, nah kita ambil blender, ya minum, gak usah mahal-mahal, tapi jangan pakai es sama santan atau es sama susu, jangan. Ya, kasih gula aren sedikit atau gula batu, boleh. Kalau di rumah ada madu ya kasih madu, tapi jangan menyulitkan, ya Pak. Ya, jadi harus itu. Nah, banyak lagi antioksidan yang lainnya yang bisa kita temukan di sekitar kita. Ya. Nah, konsumsi cuka. Ya, cuka ini sangat bagus. Cuka apel lebih, jangan cuka bakso. Ya, cuka apel. Nah, gimana caranya? 1:1. Kalau kita mau buat 1:1. 1 sendok makan cuka, 1 sendok makan madu. Supaya keasamannya itu bisa kita netralkan, tidak terlalu asam sehingga pencernaan kita aman. Ya, cuka, silakan. Gimana? 1:1 kasih air sedikit, nah larutkan. Atau enggak kuat Ustaz, banyakin airnya. Nanti lihat keajaiban cuka. Maka Nabi memasukkan ya di waktu asar itu konsumsi cuka. Tapi dengan kondisi seperti ini saya anjurkan juga santri di rumah itu ya itu sehari bisa 2 kali mengonsumsi. Nanti efeknya apa? 3 hari 4 hari pertama keluar seperti bisul-bisul kecil, jerawat-jerawat kecil di kulitnya. Apa? Karena dia mendetok darah kita. Udah biarin, nanti akan terbentuk sistem imun kita. Ya, maka Nabi mengatakan lauk pauk kesukaanku adalah cuka. Ya, walaupun para ulama mengatakan itu menghibur Nabi kepada istrinya, karena pada saat ditanya yang ada cuma cuka. Ya. Tapi kalau kita lihat sejarah, tidak hanya kepada Nabi kita saja, Nabi-Nabi sebelumnya juga suka mengkonsumsi cuka. Ya, makanya dikatakan lauk pauk kesukaan para Nabi itu cuka. Nah, maka dianjurkannya itu mengkonsumsi di waktu asar, tapi dengan kondisi seperti ini bisa kita lakukan sehari 2 kali. Ya, bisa pagi ya setelah sarapan misalnya sedikit saja, campur madu, minum, campur air. Nah, udah gitu apalagi banyak sebenarnya antioksidan itu banyak Pak. Kalau kita misalnya nggak usah pusing dengan lemonnya, kita punya jeruk nipis itu juga kandungan vitamin C-nya tinggi, lebih tinggi daripada lemonnya. Ya, tapi kita hanya tahu sekarang lemon karena lebih menarik warnanya. Ya, lebih menarik warnanya. Kalau kita dulu belum tahu jeruk lemon, ya pakai jeruk nipis. Jeruk nipis bagus. Ya, bagus silakan. Makanya orang Indonesia itu sudah terbiasa jeruk, udah itu cabai, ya bikin sambal terasi itu antioksidan semuanya. Vitamin C tinggi itu di cabai. Ya, jadi kalau mau rajin, misalnya ambil cabai, Pak. Ambil cabai, udah gitu merica dibersihin, dicuci bersih, nah dikeringin dulu silakan, nah masukkan ke dalam madu, udah itu masukin 1 batang kayu manis rendem, nah itu akan memunculkan antibodi yang sangat kuat, maka tubuh kita akan panas, pembuluh darah kita juga akan mengalir dengan baik. Ya, jadi sederhana. Makanya kalau Rusia punya madu chili, madu cabai yang dikenal dengan madu yang paling mahal di Rusia. Nah, Indonesia banyak, cabainya sendiri ada, mericanya dahsyat. Ya, maka pada saat saya ke Indonesia Timur, saya bilang sama PLT-nya waktu itu di Gorontalo, di sini banyak merica. Tapi kenapa kita tidak mulai meneliti bagaimana nektar merica ini kita ambil? Ya, kenapa? Kalau dulu Columbus aja datang ke Indonesia dengan mencari yang dikatakan dunia baru, dia itu sampai dibayar mahal oleh beberapa negara, ya, untuk berburu rempah-rempah Indonesia. Maka dikasihlah namanya Malaka. Ya. Dan ketika datang bertemu dengan orang-orang yang membiayai Columbus itu diminta 2 simbol bahwa betul-betul dia sudah nyampe ke dunia baru tersebut atau yang namanya Malaka tersebut. Yang pertama bawa cengkeh Indonesia, dan yang kedua bawa burung kakak tua. Cuma dulu.
Ya, jadi ini menjadi hal yang sangat luar biasa bahwa cengkeh kita ini juga memiliki yang sangat luar biasa. Cuman kita yang jarang. Maka kalau kita lihat Kaisar Cina sebelum dia ngobrol dengan patihnya atau menteri-menterinya, seluruh menterinya suruh makan cengkeh dan itu cengkeh Indonesia. Nah kita bisa ada cengkeh banyak kita biarin, nah rendem Pak. Ya, suka ngopi kasih kopi dengan cengkeh sedikit. Nanti coba lihat keajaiban, 1 pekan aja kita lakukan rempah-rempah Indonesia, ya kita rasakan, kok jadi enak, kepala saya jadi enak, darah saya jadi mengalir bagus, lihat detak jantung saya jadi bagus. Jadi yang selama ini kita tidak anggap, coba kita kenalan dengan dia. Ya, jadi banyak sekali, ya beberapa herbal banyak sekali. Nanti kita akan diskusi panjang tentang herbal-herbal dan bagaimana cara melakukannya, silakan. Tapi yang pasti kita tidak usah khawatir terlalu berlebihan. Ya, kita sudah serahkan semuanya pada Allah dan tetap tawakal menjaga kebersihan kita. Ya, tetap adab-adab kita lakukan semuanya. Ya, ajarkan anak-anak kita untuk bersih-bersih juga. Jangan biasakan pulang langsung tidur, maka bersih dulu segala macam baru istirahat atau masuk kamar. Ya, dulu saya di Bosnia di Uzbek lagi penelitian zaitun merah itu, satu hal yang sangat luar biasa yang saya ambil pelajaran kebiasaan masyarakat sana. Jadi ketika suami pulang, suami itu tidak boleh langsung masuk kamar. Ya, tapi caranya kamu harus mandi dulu, bersih-bersih segala macam baru boleh masuk kamar. Nah, istrinya saklek, boleh masuk kamar setelah bersih di luar dulu. Jadi dibersihin semua. Dan ketika suami mau pulang itu suami udah ngasih tahu. Jadi semuanya kasur dibersihin, kamar-kamar semuanya dibersihin. Nah jadi ini diajarkan. Nah kalau kita nggak, suami mau pulang ya cuek aja. Ya nanti pulang ya paling istirahat, berbaring segala macam. Nah, jadi nggak ada yang istimewa. Ya, jadi itu yang harus kita lakukan. Jadi seorang muslim yang taat kepada Allah dan kita taat kepada apa yang dianjurkan oleh Nabi kita. Ya jadi kita tidak usah terlalu berlebihan. Karena mindset kita ketika kita terkena wabah, semuanya itu sudah di ketentuan Allah. Ketentuan Allah, kalau kita misalnya meninggal, ya kita meninggal terkena wabah atau bukan terkena wabah, yang pasti kita akan meninggal. Yang pasti kita akan lebih meninggal. Kapanpun kita tidak tahu. Orang berperang bukan cepat kematiannya. Ya, bisa jadi orang berperang usianya lebih panjang daripada orang yang di rumah. Ya, namanya semuanya sudah ditentukan. Tidak ada orang yang mimpi meninggal ditabrak pesawat, tapi pernah kejadian kan di Medan, orang nonton TV pesawatnya masuk ke rumah. Nah siapa yang menentukan? Ya, semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Ya. Dan saya mengalami sangat hal yang luar biasa. Ya, kemarin saya dari Pontianak misi acara, tiba-tiba pesawat transit di Sidoarjo. Bukan di Pontianak, dari Balikpapan, transit di Sidoarjo. Transitnya lama lagi. Akhirnya saya hubungin teman-teman saya. Karena ada 5 jam, 6 jam karena pengaruh cuaca, saya berhenti. Karena sayang waktu, saya minta jemput dari sekian banyak teman-teman saya hobi bonsai, teman-teman bonsai, satu yang saya WA karena dia pakai sepeda motor cepat dan rumahnya dekat Sidoarjo. Akhirnya saya bilang, "Mas, saya ada di bandara," akhirnya dijemput. Nah, sangat luar biasa. Pas saya sampai rumahnya, Pak, saya lihat bapaknya berbaring. Bapaknya berbaring karena terkena saraf kejepit. Ya, tiba-tiba pas ketemu saya, langsung bapaknya teriak-teriak sampai melukin saya, yang sampai nangis-nangis karena apa? "Ustadz, ya, tahun lalu saya berdoa kapan saya bisa ketemu sama Ustadz. Saya nonton ya Islam itu indah, pengen ketemu sama Ustadz, tapi kayaknya nggak mungkin karena saya nggak bisa bergerak. Ya, tapi ternyata doanya itu diijabah dan saya juga tidak tahu kok tiba-tiba pesawat transit di Sidoarjo. Dari transit Sidoarjo, nah tiba-tiba dari sekian banyak teman saya WA anaknya, ya sampai ke depan rumahnya. Nah depan rumahnya saya masuk segala macam, lihat bapaknya berbaring terapi dan alhamdulillah Allah berikan kesembuhan, orang tuanya jalan. Nah orang tuanya bisa jalan. Makanya ini semuanya sudah diatur sama Allah, tidak perlu kita khawatir. Ya bisa jadi nanti misalnya vaksin corona, ternyata dari sesuatu yang sudah kita biasakan. Misalnya pada Ramadan timun suri, kita makan timun suri ternyata obat. Ya kita nggak tahu.
Ya, tugas kita adalah bagaimana kita tetap tawakal kepada Allah. Ya, tidak perlu takut berlebihan. Jangan kita takut kepada coronanya, tapi ketika mendengar azan kita biasa-biasa saja. Jadi Allah itu cemburu sama kita. Ya, kalau Allah sudah cemburu akan didatangkan lagi nanti pasukan yang lain yang lebih dahsyat. Karena kalian ditegur dengan begini saja, ya tidak berubah. Ya, baik, mungkin itu sebagai pengantar, Pak. Saya berharap kita banyak tanya jawab karena pengalaman yang lalu sampai saya dihadang untuk tidak bisa keluar dari tempat. Ya, saya berharap kita banyak tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang bertanya. Ya, Bapak Ibu, karena mungkin ini topiknya sangat aktual, jadi kami silakan saja langsung saja. Ini mic-nya kebetulan terbatas juga. Ibu-ibu mungkin siap. Ibu ini Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan banyak yang medsos katanya merokok bisa menghapuskan virus corona. Apa betul? Apa dari kadar tembakunya atau gimana? Ini kelihatannya pembenaran diri nih, Pak. Ya, Bismillah. Jadi kalau kita lihat asap itu tidak mematikan virus. Makanya dalam kajian itu sebenarnya virus itu mati dengan keasaman. Nah, makanya kenapa dikatakan cuka ini efektif. Ya, udah gitu juga habatus sauda juga efektif karena punya asam nukleatnya. Ya, udah gitu bawang putih juga efektif karena dia punya kandungan asamnya. Ya, tapi kalau rokok, asap rokok tetap aja namanya asap, ini karbon. Makanya ketika ada yang mengatakan Ustadz ini rokok herbal, itu ada dua kajian tersendiri. Yang pertama, walaupun rokok herbal, tapi ketika Ustadz yang ngerokok pasti ada fitnah. Ustadz yang ngerokok kan nggak mungkin bilang ini herbal loh, nggak mungkin. Pasti akan ada fitnah. Nah, yang kedua, asapnya itu pasti mengganggu dan tetap asapnya itu adalah karbon yang kita hirup. Ya, makanya ini nikotin rendah, Ustadz. Oke, nikotin rendah pasti berbanding terbalik dengan tarnya. Karena nikotin rendah pasti tarnya tinggi, atau tarnya rendah nikotinnya tinggi. Yaitu siklus. Ya. Jadi kalau saya katakan apakah misalnya ini, oh tidak, ya, tetap ya asap itu tidak bisa membunuh virus tersebut. Ya, jadi jangan nanti langsung habis itu kata Ustadz ngerokok boleh, ayo kita supaya nggak kena virus ngebul nih. Ya, akhirnya ngap-ngapan, tambah parah lagi nanti insya Allah. Tapi mungkin itu Pak ya. Silakan. Ibu, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak Ustadz, jadi sekarang kan terutama di Depok ini Pak Ustadz ada himbauan untuk menjauhi keramaian dan tidak boleh bersalaman dengan menempelkan tangan katanya untuk sementara ini. Nah, bagaimana itu Pak Ustadz? Kalau menurut kami kan salaman itu ajaran agama kita ya. Nah, untuk sementara ini dilarang, sedangkan kita misalkan habis wudu. Terutama maaf karena saya di sekolah ya anak-anak gitu itu kalau mau salaman kan kalau anak-anak itu masih belum balik ya Pak Ustadz. Kalau untuk yang di bawah masih umur kelas 1 sampai kelas 4 itu masih, jadi untuk mereka sesama teman juga untuk akhir-akhir ini nih sekarang ini dilarang Pak Ustadz untuk bersalaman, tapi jangan bersalaman dulu gitu untuk sekarang ini. Nah itu kayaknya kalau menurut hati saya kayak kurang berkenan. Kalau Ustadz tolong penjelasannya gimana itu Pak Ustadz menyiasati kondisi saat ini yang untuk tidak bersalaman itu. Terima kasih penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kalau kita bicara tentang salaman, sebenarnya kan tadi kalau seandainya orang yang kita salami juga terinfeksi virus, itu tidak langsung menyerang tubuh kita. Ya. Makanya kenapa kita itu sudah diajarkan berbersih, ya bebersih, cuci tangan, berwudu segala macam. Nah makanya sekarang ya kalau saya anjurkan bagaimana kita memperbaiki wudu kita. Kalau dulu wudu kita itu hanya seperti ini saja, selesai, ya.
Jadi tidak pernah digosok sela-sela jarinya, diputar segala macam, karena memang wudhu yang benar itu ya begitu. Ya, kita bersihkan sela-sela jari, gosok. Nah, makanya WHO menganjurkan bagaimana cuci tangan yang baik itu terinspirasi dari wudhu. Benar. Ketika pemerintah Jepang menganjurkan masyarakatnya ya untuk cuci tangan dengan menggosok seperti itu butuh waktu 30 tahun, Pak. Pada saat saya baca literatur tentang bagaimana bab tentang cuci tangan, ya, itu masyarakatnya disuruh untuk cuci tangan seperti itu, gosok semuanya, diputar, itu 30 tahun. Ini Nabi kita sudah mengajarkan. Ya, wudhu yang benar itu adalah membersihkan sela-sela jari, gosok, bila perlu diputar itu. Ya, diputar semuanya. Untuk apa? Mengaktifkan semua fungsi kelenjar kita. Makanya kenapa makan dengan tangan jauh lebih steril dibandingkan dengan sendok, karena kita tahu kebersihan tangan kita. Ya, kenapa dengan 3 jari, ya, bukan 5 jari? Nah, jari tengah ini adalah menghantarkan sebagai antibakterinya. Ya, maka diambillah 3 jari. Ya, makanya kenapa ibu-ibu tidak boleh nyuci piring jam 8 malam sampai jam 10? Ya, ngantuk ada Bapak. Ya, jadi kalau jam 8 malam sampai jam 10 sering nyuci. Nah, nanti perubahan tentang pahlawan yang Allah sudah keluarkan, yaitu kelenjar-kelenjar yang keluar dari sela-sela jari kita ketika itu kondisi panas lalu kena dingin dan kena sabun, maka nanti di usia 50 tahun pasti akan tangannya kaku. Ya, jadi Nabi sudah mengatur. Maka dianjurkan tidak boleh makan berat 4 jam sebelum tidur, tapi Nabi juga melarang umatku untuk tidak makan sama sekali. Maka dimasukkanlah bab tentang makan malamnya itu makan gandum, ya, atau labu. Ya, jadi tentang cuci tangan tadi atau salaman tadi saya bilang enggak ada masalah, bismillah saja. Ya, nanti ketika kita mau makan segala macam ya bersihin. Ya, atau setelah selesai semua kita nggak mungkin kan, misalnya oke lah, kecuali kita lihat orangnya memang jorok segala macam, ya itu yang harus kita jaga. Apalagi ini kan belum balik segala macam, ya kita harus, nggak mungkin. Nabi itu habis salaman ketemu, tahu-tahu ngobrol, lewat ada pohon, mereka terpisah, lalu Nabi salaman lagi dengan menanyakan bagaimana kabar antum hari ini. Padahal habis ngobrol, cuma nanya kehalangan pohon, terpisah, setelah ketemu salaman lagi. Iya, salaman lagi itu Nabi. Ya. Sampai komitmennya apa? Mau perang saja, mau perang lihat musuhnya sakit, dikirim dokter dulu, stop dulu perangnya. Kamu sehat, kita perang lagi. Ya, jadi begitu. Nah, sedangkan kita salaman ketemu saudaranya menggugurkan dosa. Kenapa? Ya, kita pasti akan mendoakan. Ya, kita akan mendoakan. Ya, ini makanya coba aja, bismillah kita tawakal, hidupkan sunnah-sunnah Nabi, pasti ada sesuatu makna di dalamnya. Nah, yang dikhawatirkan kan kita apa? Tadi masalah joroknya, kebersihannya, habis salaman kita langsung makan. Ya, nah di situ tularan penyakitnya. Karena virus itu tidak akan langsung menular gitu segala macam. Dia nunggu waktu, nunggu timing. Orang ini kuat mundur. Sama dengan teori setan kan? Teori setan itu ketemu 2 setan itu, yang satu kurus, yang satu gemuk. Kenapa? Nah, dia kalau makan baca doa, kurus dia. Maka virus ini akan nunggu. Kamu kapan lemahnya? Saya tunggu nih di badan kamu, saya sudah menempel 9 jam. Kapan kamu lengah? Saya masuk. Tapi kamu terjaga, saya mundur, nggak kuat. Ya terjaga banget. Nah, makanya dianjurkan untuk bersih-bersih. Kenapa dianjurkan 5 waktu itu? Kaitannya 2. Yang pertama, 5 waktu itu kaitannya dengan pakaian baru. Imam Abu Hanifah ketika tahu tentang dalil tersebut, setiap sholat dia menggunakan pakaian baru. Awalnya setiap sholat 5 waktu saja dia menggunakan pakaian baru. Lalu ada seorang murid yang mengatakan, luar biasa Imam Abu Hanifah, kalau sholat ya 5 waktu dia menggunakan pakaian baru, bagaimana kalau dia malam? Ternyata dia seperti tertampar karena malam harinya dia pakai pakaian biasa. Nah, ternyata apa yang dikhawatirkan ada ujub. Nah, tapi kita tidak melihat pakaian barunya. Artinya setiap 5 waktu kita suruh bersih-bersih. Ya, 5 waktu kita suruh bersih-bersih. Jadi bayangkan kalau virus itu terjadi penyebaran bertahan di dalam kulit kita, ada yang 7-9 jam, ini sudah kesapu dengan 5 waktu kita. Ya, makanya wudhu, saya sudah menjaga wudhu Ustaz. Kalau nggak batal apakah harus wudhu lagi? Sebaiknya wudhu lagi aja. Indonesia nggak apa-apa, air banyak.
Ya wudhu lagi aja, terus bersihkan. Ya, siwak itu rutin kan, karena bisa jadi penyebaran dari mulut, tidak hanya dari tangan atau ini. Nah, yang perlu lagi dijaga apa? Kalau tidur mendingan ya pakai sarung tangan. Ya pakai sarung, karena apa? Paling banyak bakteri bertahan atau virus itu nanti di kepala, kulit kepala ini penyebaran paling efektif. Makanya Nabi mengatakan setiap bangun tidur jangan makan dulu tapi cuci tangan dulu, karena kita tidak tahu malam hari tangan kita di mana. Dan yang paling khawatir itu adalah di kepala, karena kepala penyebaran jamur aktif, bakteri aktif, dan bakteri paling banyak. Ya, makanya muncullah dalil untuk merapikan rambut. Makanya munculnya dalil ketika berwudu basuh kepalanya. Ya, jadi tidak ada misalnya mana dalil tentang bersihkan telinga, tidak ada, cuman ketika berwudu saja. Ya, tapi kalau rambut sampai 2, yang membasuh, merapikan rambut. Nah, karena apa? Ini yang masalah juga. Jangan lagi yang berkata, untung saya botak aman. Enggak, kata siapa? Tetap. Ya, bahkan dikatakan Ibnu Qayyim Az-Jauzi mengatakan dalam kitab At-Tibbun Nabawi atau dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang keempatnya, beliau mengatakan apa? Bahwa kutu rambut itu bukan di permukaan kulit, kutu rambut itu ada di dalam kulit. Maka jangan heran, ya saya selalu kok keluar kutunya. Makanya kalau penyakitnya lama katanya, maka panasin kepalanya baru keluar kutunya semuanya. Ya, jadi seperti itu. Maka penekanan tentang rambut, ya, penyebaran. Nabi terkena penyakit, ya, terkena sihir itu dari satu helai rambutnya, patahan sisir Nabi. Ya, jadi makanya penekanan kepada rambut, ya, harus dirapikan segala macam, pakai wangian, ya, bila perlu ambil biji habatus sauda, disangrai, giling halus, campur dengan zaitun, gosok. Udah, kalau ibu-ibu biar supaya rambut, karena yang punya kandungan urang aring itu sama dengan urang aring itu cuma biji habatus sauda. Udah, tutup, biarkan beberapa menit, biar sakau kutunya semuanya, ketombenya bersih nanti. Ya, karena apa? Hangat kayak mentol. Ya, jadi tadi cuci tangan, ya, jangan kita khawatir salaman tadi langsung takut, akhirnya sama mulut kita juga takut. Wah, jangan kamu nanti kena virus. Wah, semakin kita takut maka semakin lemah sistem imun kita. Ya. Makanya saya bikin tulisan kemarin. Bisa jadi kematian yang lebih cepat itu karena rasa takut kita, bukan virusnya. Ya, karena Ikrimah radhiyallahu anhu mengatakan sesungguhnya jin atau setan itu takut kepada kalian sebagaimana kalian takut sama dia. Sama-sama takut. Ya, sama-sama takut. Ya, sama virus juga begitu. Kalau kita kuat dia lari, tapi kita lemah dia masuk. Maka kata Ikrimah, sampai kalian mati karena ketakutan kalian sendiri. Ya, tadi kita takut nanti belanja, wah nggak mau begini, akhirnya di rumah ya. Apakah kita di rumah juga bisa terbebas dari virus? Belum tentu. Bisa nyelip virusnya, set aja masuk ke tubuh kita. Ya, jadi nggak usah begitu. Itulah satu pembelajaran. Karena apa? Dalilnya belajar iman dulu, baru memahami yang gaib. Nah, satu rahasia kenapa Allah menutup tentang sesuatu kegaiban bagi kita. Kalau tidak dibuka semuanya, wah di masjid ini ada virus, ada bakteri, akhirnya orang nggak berani ke masjid. Masuk kamar mandi ada virus, akhirnya orang mati berdiri karena ketakutan. Ya, ketemu di dalam tubuh ibu, dalam tubuh bapak ada virusnya, dia lupa. Ketika bercermin, saya juga ada virusnya, sama. Ya, jadi nggak usah, kita tenang aja, kita bersyukur. Kita tugas kita adalah ikhtiar. Ya, tugas kita ikhtiar untuk menjaga. Kita sudah lakukan kebersihan, kita sudah makanan kita jaga. Kita lakukan sebentar lagi Ramadan, ya, kita lakukan puasa. Lihat coba, puasa itu di data semua rumah sakit. Kalau kita mau jujur, dengan puasa itu lihat orang sehat semuanya. Karena hampir semua rumah sakit itu pasiennya sedikit. Dan saya data, ya, dari Ikatan Dokter Indonesia itu udah ketahuan kalau puasa itu obat nggak laku. Obat nggak laku. Kenapa? Mereka mengakui dengan puasa itu dia sehat. Jadi bukan katanya. Coba data di rumah sakit, seorang muslim yang puasa betul-betul, coba lihat, pasti jarang sakit. Nah, kita lakukan hidupkan sunnah-sunnah Nabi, ya, dengan puasa. Ya, terus jadi Ustaz nanti penyebaran lagi, kan saya tadi ngajar anak-anak gimana. Nah, maka ajarkan di kamar mandi anak itu untuk bersih-bersih. Ya, jadi buang air kecilnya coba disiram, jangan kamar mandi ya bau. Ya, bicara tentang bagaimana kita membangun peradaban segala macam, tapi pas kita masuk masjidnya, wah kamar mandinya bau. Nggak usah bicara peradaban, bersihin dulu kamar mandinya.
Ya, setelah kita sadar muncullah nanti konsep peradaban itu. Ya, jadi intinya adalah kembali kepada kebersihan dan jangan terlalu khawatir. Ya, jadi jangan nanti ada orang bersin lagi langsung minggir, awas corona. Corona itu tahun 80, Pak. 90 itu Corolla. Ya, jadi ya silakan type. Mungkin itu ya, Bu ya. Ya, tadi malam ada yang positif di grup kami mengenai katanya iklim tropis ini tidak menjamin artinya karena justru barangkali sudah terjadi mutasi virus ya, dan sudah demikian lama. Kira-kira bagaimana? Ya, type. Bismillah. Nah, kalau mau jujur Pak, sebenarnya influenza itu juga adalah bagian dari corona. Ya. Tapi kan tubuh kita sudah kebal. Ya. Karena apa? Yang dikatakan bahwa corona ini, coba lihat. Yang betul-betul mematikan itu yang mengalami ya iklim di mana dia memiliki musim dingin. Ya, musim dingin. Jadi musim dingin itu cepat sekali karena dia akan drop ya tubuhnya, dia akan menyerang. Nah, saya juga curiga walaupun dikatakan yang meninggal itu katanya corona, tapi saya curiga, Pak. Maka kemarin saya bilang sama teman-teman ikatan dokter, boleh enggak sih? Nah, saya pengen lihat. Saya bilang kan, karena apa, bisa jadi kan dia terkena apa? Karena sekarang lagi wabah corona. Wah, ini isu yang paling enak, gampang nih kan, supaya orang semakin khawatir corona. Ya, sekarang seperti flu burung, Pak. Benar enggak ada yang meninggal karena flu burung yang di Indonesia? Karena saya minta data dari rumah sakit, data dari dokter, nggak bisa karena hasilnya dibawa keluar ke Amerika. Ya, lalu hanya mengatakan terkena virus flu burung. Nah, terus kita nggak dikasih. Padahal kalau ini menjadi kenapa bahasan Nabi itu jangan keluar dari tempat yang wabah tersebut, maka kita akan lihat orang yang tidak keluar dari wabah tersebut, masyarakatnya mana yang kuat, maka kita akan pelajari. Ya, kenapa dia bisa tidak terkena. Nah, seharusnya seperti itu. Nah, untuk Indonesia memang betul dengan kondisi seperti ini dia akan terjadi mutasi. Dan ngelihat kondisi masyarakat kita ini sudah kebal terhadap seperti itu, ya jadi kita tidak perlu terlalu khawatir karena kita ada panasnya, dinginnya juga tidak terlalu dingin. Ya. Jadi yang membuat bahaya itu tadi sebenarnya hanya ketakutan. Ya, jadi kalau dikatakan tadi betul dikatakan, jadi dia akan terjadi mutasi dan bisa jadi terjadi mutasinya itu dia akan beradaptasi lagi dengan orang Indonesia. Nah, buktinya virus influenza dalam tubuh kita kan tidak selesai, Pak. Coba, makanya kita gampang terkena flu karena sudah ada di dalam tubuh kita. Tapi pertanyaan kenapa kita bertahan bertahun-tahun? Ya, kalau diperiksa pasti akan terkena virus influenza itu pasti ada karena gampang kita bersin. Ya, bersin sebagai perlawanan tubuh antibodi, maka muncullah bersin. Ya, tapi kalau diperiksa darah secara ini ada virusnya. Ada virusnya. Ya, jadi bisa jadi seperti itu, Pak. Dan kondisi panas sebenarnya, makanya saya juga nggak tahu keputusan dari Saudi. Ya, padahal ada dua. Yang pertama memang terhadap doa Nabi bahwa tidak akan bisa masuk. Dan ini pernah terbukti dengan MERS. Pada saat itu saya dengan seorang syekh ya yang isu tentang MERS yang masuk ke Timur Tengah, yang ke Saudi itu, saya katakan apakah benar dari onta Saudi? Nah, ternyata pas diselidikin itu bukan onta dari Saudi, Pak, tapi dari Afrika, masuk dari domba, ya dari ini bawa penyakit dari sana. Karena saya katakan dengan suhu panas yang stabil, Allah memberikan pahlawan yang namanya bakteri-bakteri yang probiotik, salah satunya adalah Lactobacillus aktif. Makanya dikatakan ibu kota Lactobacillus itu ada di Timur Tengah. Makanya semuanya terurai. Ya, bapak makan daging kambing 1 ekor misalnya 3 orang, nggak ada darah tinggi karena langsung terurai. Ya, makanya pada saat disebutkan bahwa MERS ya terjadi di Timur Tengah, makanya pada saat itu Syekh Abdul Majid Jindani lagi mengumumkan tentang HIV Allah sembuhkan dengan habatus sauda dan air liur onta. Nah, maka akhirnya diisukan besar bahwa onta yang ada di Timur Tengah penyebab MERS. Jadi berkaitan. Ya, berkaitan. Maka terus pada saat masyarakat sana sudah membantah isu tersebut, maka seorang ulama yang ahli pengobatan tersebut di Yaman baru muncullah isu beliau adalah teroris. Akhirnya kampusnya dihancurkan,
Karena 2003 tuh, 2004 dia mengatakan bahwa vaksin HIV, vaksin hepatitis Allah berikan kesembuhan dengan habatus sauda mubarakah, ya, dan air liur onta. Akhirnya di situ tersebar, maka akhirnya rumah sakitnya rata semuanya. Ya, makanya sekarang beliau diamankan di Yordan, sekarang di Turki. Diamankan di Turki untuk mengajar tentang kesehatan. Nah, jadi kalau saya melihat memang kondisinya, maka Ibnu Qayyim mengatakan sebenarnya penyakit yang akan diberikan Allah itu sesuai dengan karakter masyarakatnya. Ya, kita sudah punya penangkal, kita sudah terbiasa dengan konsumsi ini, maka itu menjadi penangkal. Dan yang pasti memang dengan kondisi iklim seperti ini, mereka sebenarnya tidak tahan lama. Dan kita berharap mudah-mudahan panasnya kembali stabil, karena yang dikhawatirkan kalau sekarang adalah karena kelembaban. Nah, kelembabannya yang tinggi. Sebenarnya bukan coronanya, nanti yang dikhawatirkan yang penyakit lainnya. Ya, radang hebat, ya, batuk panjang segala macam. Nah, ini yang perlu kita waspadai. Ya, tapi mungkin itu Pak ya. Ya. Virus itu ternyata bisa bertahan selama 4 bulan. Itu korelasinya gimana? Ya. Kalau kita start di Indonesia mungkin kita mulai dari bulan ini kan. Ya. Kalau di Cina mungkin udah dari bulan Januari, sehingga ada pemerintah Saudi yang baru mengeluarkan statement kalau bulan April mereka baru buka umroh lagi sekarang. Ya. Itu gimana? Iya, tep. Memang betul Pak, dikatakan memang oleh Nabi seperti itu. Tapi kan pertanyaannya, ini kan baru ketahuannya Pak. Sedangkan orang datang kunjungan ke Indonesia ini, ya, kalau Bapak misalnya dulu ke Indonesia Timur itu, tambang-tambang itu, dan itu saya lihat karena saya mengisi di tambang batu baranya segala macam. Nah, itu banyak orang-orang dari Cina semuanya, dan tidak ada yang bisa bahasa Indonesia. Ya, Natuna, dulu saya ke Natuna itu cuma 500 kakak. Nah, sekarang Natuna itu lebih dari ribuan kakak dan gak ada yang bisa bahasa Indonesia. Ya, bayangkan kalau seandainya mereka sudah bawa ke sana, cuman kan baru ketahuannya sekarang. Ya. Nah, kenapa ketahuan sekarang? Karena semuanya mengatakan bahwa itu bohong. Akhirnya dimunculkan sama Allah. Nah, nih, akhirnya baru keluar mereka hasil. Nah, tuh ketahuan. Makanya orang Indonesia Timur, nah tuh rasain ketahuan semuanya kan. Kamu sembunyi di mana, keluar, akhirnya suruh balik. Ya, jadi yang kita tidak tahu. Nah, memang kalau kita memang baru ketahuan, maka dikatakan 4 bulan. Makanya 4 bulan itu terhitungnya dari kapan? Nah, karena kan kita baru sadar misalnya sekarang. Nah, belum tentu juga. Tapi kalau sebenarnya Saudi itu memang dia hanya memprotek keamanan segala macam. Nah, tapi kalau di kita kan ini nggak tahu nih Pak. 4 bulannya baru isu kemarin atau sebelumnya juga sudah ada, cuman namanya aja nggak tahu. Karena orang Indonesia pada saat nggak tahu ya ini flu biasa. Paling panas tinggi, mentok-mentok mah tipes. Palingan begitu. Ya betul, hadis itu sahih tentang masalah 4 bulan tadi. Ya, maka diangkat tentang misteri 90 hari, 3 bulan, 4 bulan. Nah, angka-angka itu diangkat. Ya, maka ketika wabah itu kan Nabi akhirnya apa? Semuanya diungsikan untuk naik ke tempat yang lebih tinggi di akhirnya, lalu Nabi mendoakan. Maka yang puncak menghilangkan wabah itu adalah doa. Apa kata Nabi? Kita naik lebih tinggi lagi, lalu didoakan. Ketika didoakan, akhirnya hilang semuanya. Dan salah satu yang diperintahkan oleh Nabi, ya hentikan kemaksiatan. Maka dalam salah satu hadis yang dikatakan, alat musik pada satu dihancurkan semuanya, karena ini yang mendatangkan kemaksiatan. Karena dengan alat musik itu zaman dulu itu ada tari-tarian, segala macam orang-orang, nah itu maka dihilangkan. Nah, sehingga bencana ini atau wabah ini Allah angkat. Ya, jadi bisa seperti itu. Nah, makanya kalau di Indonesia kita bingung, masih samar Pak. Dikatakan Bogor misalnya, Bogor atau stasiun kereta segala macam ini paling aktif penyebaran segala macam. Nah, jadi sehingga orang udah ketakutan. Nah, sejak kapan? Padahal kalau mau data yang real, sekian banyak orang sudah terinfeksi kan, dari stasiun kereta ketemu segala macam. Nah, seharusnya yang dipikirkan adalah kenyamanan orang di dalam keretanya. Ya, karena sentuhan langsung segala macam. Yang kasihan sebenarnya adalah wanita yang sedang haid. Wanita yang sedang haid ini penyebarannya lebih cepat dibandingkan wanita yang normal yang tidak haid. Makanya dikatakan wanita yang haid itu kenapa tidak boleh ke masjid? Artinya suruh diam di rumah. Ya. Makanya kalau masak wanita yang sedang haid itu cepat basi.
Nah, tapi jangan jadi alasan sedang haid bi, nggak masak ya, jangan. Iya, wanita yang sedang haid ini terjadi penyebaran bakteri dan virus itu 2 kali daripada dia yang sedang tidak haid. Ini terbukti ketika saya mengatasi satu kasus di perusahaan kosmetik. Saya tidak sebutin nama perusahaannya. Ini kosmetik ini dari herbal, baru dibuat 3 hari kemudian berubah menjadi coklat, basi, kosmetik, dan itu sudah ribuan diproduksi. Akhirnya saya dipanggil, Abu Kansa, ada solusi nggak? Saya hanya tanya, yang ngemas berapa orang? Kurang lebih 50 orang. Nah, dari 50 orang berapa banyak yang wanita? Hampir semuanya wanita. Oke, kumpulin semuanya. 3 hari yang lalu saya bilang, wanita yang sedang haid baik itu awal, pertengahan dan akhir berapa orang? Nah, itu ternyata lebih dari 70%, Pak. Nah, 70%, oke, 70%. Sekarang kita cek berapa persen yang rusak terkontaminasi. Ternyata jawabannya 70-80%. Saya maka wajar. Nabi menganjurkan kan wanita itu di rumah yang sedang haid segala macam, ya jaga dirinya segala macam, banyak doa perlindungan karena setan itu mudah menyerang. Nah, bahasa setan ini bisa 2, bisa makhluk dalam bentuk jin, ya sesuatu, karena setan itu syahtona, sesuatu yang menyimpang dari hukum syar'i, itu dikatakan setan. Maka Nabi mengatakan itu bisa manusia dan jin. Nah, para ulama bisa mengatakan juga setan karena itu menyimpang, itu penyakit. Ya, itu penyakit. Nah, makanya ini seharusnya yang harus dijaga wanita, ya, wanita yang sedang haid. Ya, makanya udah dia di rumah. Ya, kalau misalnya gimana aktivitas sesat, ya dia aktivitas tapi kebersihannya harus lebih dijaga. Ya, jadi kan memang begitu. Coba aja wanita yang sedang haid suruh masak, bisa diuji kok. Ya, sama-sama wanita suruh masak, cepat terkontaminasinya. Nah, maka ini menjadi PR besar. Tapi tadi bukan menjadi alasan juga berarti hari ini Bi makan di luar terus, Umi lagi haid. Hati-hati. Kalau abinya digituin, hati-hati abinya. Kalau gitu abi cari dapur yang baru nih, yang tidak haid. Wah, bisa berabe. Ini lebih parah daripada virus corona. Ya, tuh langsung ada sponsor Bu, setuju katanya. Ya. Tag mungkin itu Pak ya. Ya, silakan ada lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi kan menyebutkan beberapa herbal ya, seperti bawang putih, herbal sauda gitu. Nah, kan mungkin nanti ada semacam literaturnya mengenai dosis takarannya Ustaz. Iya, Tag. Misalkan bawang putih itu berapa buah dan ini berapa kali dalam sehari. Iya. Yang kedua, apakah ada amalan doa khusus ya untuk menghadapi virus ini? Karena kalau kita lihatnya, kalau dari kita ikhtiar semaksimum ikhtiar kita, kelihatannya ini sangat mudah ininya, penyebarannya gitu. Jadi Ya, Tag. Afwan, Tag. Bismillah. Nah, kalau kita bicara tentang tadi formula, kalau saya malah sarankan gini nih untuk ibu-ibu nih, buatin sup Bu. Ya, jadi kalau kondisi kayak begini, buat sup. Kalau saya mengatakan di rumah itu karena saya hobi masak itu, ya jadi sup 5 unsur. Kalau saya katakan 5 unsur itu karena penggabungan. Karena dalam bahasa Tibun Nabawi itu sebenarnya tidak ada bakteri dan virus. Ya, tapi ada karena perubahan cuaca maka masuklah virus tersebut. Ya, jadi kalau Ibnu Qayyim mengatakan maka unsurnya panas, lembab, kering, dingin, angin. Nah, dikatakan jadi kalau kalian kena 4 unsur ini tidak seimbang maka masuklah bakteri dan virus. Maka saya selalu mengatakan ketika anak flu atau kita nggak enak badan, nah coba bikin sup tapi rempah-rempah. Ya, jadi jangan hanya kita tahu wedang jahenya, nah bikin sup. Ya banyakin cengkehnya, kapulaganya, ya. Ya udah gitu, kalau mau pakai kaldunya silakan, tapi jangan pakai penyedap yang instan. Ya kenapa? Apakah MSG itu dilarang? Ya memang dengan konsentrasi yang terlalu tinggi bahaya. Kalau konsentrasi yang rendah, yang dikhawatirkannya juga orang yang alergi terhadap MSG. Ya maka pusing, sakit kepala segala macam itu karena alerginya. Jadi kalau kita bisa buat aja sendiri.
Ya, misalnya masukin daging untuk kaldunya, ya, tapi tetap basicnya adalah rempah-rempah. Ibu masukin labu, ya, masukin walu segala macam, bikin aja sup. Ya, tapi tadi jahe, ada kapulaga, ada cengkeh, kayu manis, ya, masukin di dalamnya. Ada merica, masukin supaya hangat. Nah, dengan kondisi hangat itu insya Allah jauh lebih efektif untuk menjaga stamina kita. Jadi anak-anak nggak senang udah paksain. Saya selalu mengatakan paksain. Jadi bikin sup biar. Nah, kalau misalnya ini bisa nggak usah nanti diganti dengan ikan, boleh. Bikin variasi, tapi selalu yang diharapkan adalah tadi kuah dari rempah-rempahnya. Ya, kuah rempah-rempahnya. Terus kalau kita misalnya tadi kayak habatus sauda, dosis berapa? Nah, kalau dia dalam bentuk minyak, sebenarnya cukup kalau untuk orang yang sehat untuk menjaga stamina 2 kapsul saja cukup. Jangan lihat dari tulisan botolnya, itu dagang, jadi cepat habis, supaya beli lagi. Ya, jadi jangan biarkan tubuh kita itu resisten terhadap satu herbal, karena herbal juga punya kimia aktif. Ya, jadi butuh dosis. Maka pakai dosis yang terendah. Kalau kita mulai bersin, naikin dosisnya, misalnya jadi 2 kali 2. Sudah sembuh balik lagi, cukup 1 pagi, sore 1, sudah selesai. Jangan minum habatus sauda sebanyak-banyaknya tidak ada efek samping. Kata siapa tidak ada efek samping? Ya, tetap ada kimia aktif walaupun dia menyerangnya lebih soft, lebih ringan, tapi tetap akan muncul efek. Contoh yang sangat sederhana. Kalau dulu ada sarang semut, ya, heboh tuh semuanya. Minum sarang semut anti kanker. Sarang semut obat diabetes, padanya karena dia jualnya sarang semut, pokoknya semuanya obat. Ya, saya katakan dari mana ceritanya sarang semut bisa disatukan dengan habatus sauda untuk obat diabetes? Wah, begini Ustaz, ini kan sunnah, ini kearifan lokal. Karena Ibnu Qayyim, iya betul. Kalau dijadikan obat diabetes, maka ini salah. Karena apa? Sarang semut itu punya lapisan namanya protein kuat, itu namanya kitin. Kitin ketemu dengan nigelon, zat aktif yang ada pada habatus sauda, maka dia double menjadi kuat. Nah, maka ketika diminum 3 bulan setelah itu, maka pankreasnya tambah rusak, maka diabetesnya akan naik setelah 3 bulan. Nah, ini jadi nggak bisa dikatakan, karena tetap ada efek, tapi efeknya itu tidak langsung gitu minum besok naik, enggak, nanti 3 bulan. Jadi grafiknya begitu, baru nanti ambles 3 bulan. Ya. Misalnya apalagi kalau dulu wanita suka gambir, wah, minum gambir banyak-banyak untuk rapat lah segala macam, hati-hati. Kita uji pada mencit, ya, dengan dosis gambir tinggi, ya, ini menyebabkan serviks aktif. Nah, karena apa? Ya tadi kita dosis. Makanya kenapa makan itu ada aturan. Ya, kemarin ada pertanyaan, Ustaz, diet katanya boleh dengan air saja tapi harus mineral murni. Saya bilang, lah, Al-Quran mengatakan itu food combining kok. Ada ikan, ada sayur, ada daging, ada susu, segala macam food combining. Silakan makan lengkap, jangan nyusahin diri. Tapi tadi aturannya, kenapa ada bahasa sepertiga. Jadi dosis, ya. Nah, terus bawang putih bagaimana? Idealnya berapa? Bahkan kemarin ketika saya bikin tulisan tentang corona lari dengan bawang putih, ya, tadi malam saya baru dapat dari salah satu sensei di Cina itu, ya, ternyata sensei di Cina itu sekarang lagi mengobati dengan itu. Berapa sehari itu mereka sampai 7-8. Saya katakan untuk orang Indonesia nggak bisa dengan dosis yang sama 7-8. Orang Indonesia 2-3 saja sudah cukup. Nah, makanya disitulah dikatakan oleh Ibnu Qayyim itu, ya, bahwa yang ada di sekitar kalian adalah obat yang tepat, yang paham tentang karakter kita. Ya, paham tentang karakter kita. Kenapa? Ini sekarang nih kembali nih bawang putih asli Indonesia muncul. Ya, kalau dulu kita bawang putihnya itu impor, Pak. Makanya ibu-ibu itu senang tuh yang warnanya putih gede itu impor semuanya dari Cina. Nah, sekarang muncul tuh bawang putih asli Indonesia berbesunya tuh. Nah, itu yang dibutuhkan karena Indonesia asli. Ya, warnanya nggak putih banget, nggak ukurannya nggak gede banget, ya, kecil, sedang lah. Yang itu. Karena Ibnu Qayyim sendiri mengatakan bahwa herbal yang ada di sekitar kalian itu adalah obat yang tepat yang dibutuhkan kalian karena memahami tentang karakter kalian. Itu. Makanya ada pasien, Ustaz, saya udah minum madu Yaman, kok reaksinya lambat? Ya iya,
Karena Anda tidak terbiasa dengan adab atau budaya Yaman itu sendiri. Ya, bahasa Arab nggak ngerti, akhirnya madunya masuk assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, min aina anta, ketawa-ketawa. Akhirnya dia juga bingung, saya mau ngapain di sini? Ya udah keluar lagi. Nah, makanya kenapa harus ada katalis? Nah, katalisnya apa? Ya madu Indonesia sebagai guide-nya untuk mengantarkan madu Yaman supaya bisa menerjemahkan kode etik yang ada dalam tubuh kita. Maka disitulah bahasa Al-Quran bahwa madu memiliki beraneka ragam warna dan rasa. Sebagian ulama mengatakan kembali lagi kepada kesukuan. Makanya baca Quran juga ada rosem, ya, ada qiraat. Ini kembali lagi kepada kesukuannya. Makanya ada wadduhi, wadduha. Nah, ini kembali lagi kepada riwayat-riwayat, artinya adalah masing-masing wilayah. Nah, herbal juga begitu. Jadi nggak bisa latah bawang putih di sana pakai bawang Dayak, bagaimana? Bisa, tapi untuk wilayah sana. Saya meneliti benalu batu. Benalu batu itu di Sulawesi. Untuk mengatasi mium atau kista, ini sekalian jawaban terakhir ya. Mium sama kista. Pada saat kita masuk di salah satu gunung batu di sana itu ada ditemukan benalu, bentuknya itu seperti daun selada berduri, tapi tumbuh di batu. Nah, masyarakat sana minum benalu batu 5 jam, 6 jam, rontok tuh mium sama kistanya, keluar bongkahan darah. Ya, diperiksa bersih. Saya ambil benalu batu, saya riset di Balitro, di beberapa tempat ya, di Medan, di Aceh, udah gitu di Mataram, tidak bekerja. Serang ini nggak mempan. Ya, nggak mempan. Akhirnya saya bilang, lah ini aneh, palingnya di sana terbukti. Nah, saya coba cari kearifan lokal yang di Bogor untuk menghancurkan mium sama kista, di mix baru bekerja. Ya, jadi nggak bisa, ini sama semuanya. Nah, makanya tidak sama semuanya resep atau semuanya herbal, si A, si B, si D. Mana dalil yang mencontohkan itu? Ketika Nabi sakit, kenapa malaikat Jibril itu tidak hanya mengatakan di langit, ya Muhammad siap-siap saya doakan engkau cepat sembuh. Tapi Allah mengutus malaikat Jibril ketemu fisiknya. Ya, ketemu fisiknya. Setelah malaikat Jibril melihat fisiknya, baru keluarlah resep. Mana resepnya? Malaikat Jibril memegang kepala Nabi dan mendoakan. Ini resep. Ya, artinya setiap dokter, setiap tabib itu harus ketemu pasiennya. Jangan langsung hanya lewat telepon, Ustaz kita jamaah gini, udah minum ini semuanya, berat juga. Ya, makanya dari dosis yang kecil coba dulu, misalnya gini, udah yuk kita sekarang bikin apa supaya sehat. Nah, minum misalnya ada buat air madu, ya misalnya madu dikasih lemon, kasih dosis kecil dulu dikit-dikit, karena setiap orang sensitif tubuhnya beda-beda. Ya, udah gitu nanti di rumah misalnya ambil irisan bawang putih dari setengah siung dulu, campur dengan 1 sendok makan madu. Coba, aman. Nah, berarti cukuplah sehari itu dulu. Jangan langsung nafsu, Ustaz 7 sampai 8 siung. Akhirnya pas ke masjid bubar semuanya, bau bawang putih semuanya. Ya, jadi diiris, campur dengan madu. Ya, jadi nggak usah banyak-banyak. Untuk dosis habatus sauda tadi pakai dosis terendah. Udah itu untuk saluran pernapasan habatus sauda itu bisa diuapkan karena dia memiliki anti alergi dengan cara diuapkan. 1 sendok makan habatus sauda dengan 1 rantang air panas yang mendidih, uapkan. Nah, uapnya itu diambil, ditarik, buang. Ya, misalnya ada berapa anak digantian tuh, suruh kerukupan lagi, tarik, buang, legah, gantian lagi sampai uapnya habis. Ya. Nah, kalau mau rajin ya pakai nebu, atau mau rajin lagi pakai aromaterapi, dibakar. Jadi biar ruangannya itu seger. Ya, jadi pakai dosis terendah. Nah, terus tadi habatus sauda udah pakai dosis rendah, nggak usah terlalu tinggi. Tapi nanti sebenarnya di YouTube kita di Sehat Nabawi udah ada. Nanti aturan-aturannya itu sudah ada semuanya. Nah, terus tentang doa memang ada. Tapi kalau di sini saya hanya mengajarkan bagaimana kita perbanyak istighfar aja dulu, minta sama Allah. Karena itu yang dimunculkan oleh Nabi ketika ada ini banyak istighfar minta ampun kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Semakin kita banyak, maka kita semakin takut ya untuk melakukan kemaksiatan. Nah, disitulah nanti puncak wabah itu akan diangkat. Ya, saya ada beberapa pasien kanker, Ustaz, saya putus asa gini nggak sembuh. Akhirnya saya bilang enggak.
Orang yang bisa membuat putus asa setan itu hanya orang sakit. Saya bilang, makanya orang sakit itu setannya ngumpul banyak. Karena yang bisa membuat putus asa dia itu hanya orang sakit. Orang sakit ketika mengangkat kedua tangannya putus asa setan semuanya. Maka selalu dibisikin, udah kamu mati, bentar lagi udah datang aja ke sana, tempel telur sembuh di sana lah, ada ini segala macam. Kemarin saya bahas tentang pengobatan syirik dan antara penyakit dan kesyirikan, langsung kameranya rusak. Saya bahas tentang salah satu pengobatan yang lagi tenar, yang ibu-ibu di Jawa tuh, yang bisa katanya bicara dengan nabi segala macam, langsung kameranya rusak, rumil akhirnya tidak tayang. Saya bilang kenapa? Yaitu kesyirikan itu kuat. Karena masyarakat itu butuhnya instan. Padahal penyakit itu datangnya proses, pengennya instan. Sekarang saya tanya, kalau dia sakit bisa ngobatin sendiri nggak? Nggak bisa. Karena yang ngobatin itu bukan dia, yang ngobatin itu juga bukan dokter, yang ngobatin itu bukan tabib. Dia harus kembali kepada hukum asalnya. Ya, Al-Quran ya, surat 26 ayat 80. Wa idza maridtum wa huwa yashfin. Nah, ketika kalian sakit, Allah yang menyembuhkan. Ya, bisa jadi nanti yang menyembuhkan kita itu kajian. Ada orang sakit tiba-tiba habis pulang kajian seger. Ada orang sakit sembuh dengan silaturahim dengan keluarganya. Ya, ada orang sakit sembuh dengan dia berinfak kepada setiap pagi. Banyak cara untuk membuat kita sehat. Ya, makanya lihat peluang-peluang itu, maka kuatkan amalan-amalan sunnah kita setiap pagi, karena salah satu yang dikatakan oleh Nabi akan terhindar dari ujian atau musibah berinfak di pagi hari. Nah, berinfak di pagi hari itu kapan? Nah, ulama berbeda pendapat. Ada pada saat sebelum subuh, ada yang setelah subuh. Karena ketika dalil itu disampaikan, maka sahabat gitu salam lari semuanya. Karena Nabi mengatakan pada saat fajar ada dua malaikat yang datang. Yang satu mendoakan, ya Allah luaskan rezeki dia seluas-luasnya, karena pagi ini dia berinfak. Nah, makna rezeki banyak, kesehatan segala macam. Nah, yang satu, ya Allah sempitkanlah rezeki dia sempit-sempitnya, karena dia tidak berinfak. Ya, jadi biasakan, bukan banyaknya. Tapi sahabat pernah tanya, ya Rasulullah, amalan apa yang disukai oleh Allah? Amalan yang sedikit tapi rutin. Nah, untuk ibu-ibu bagaimana? Buat kotak infak di rumahnya. Niatkan setiap pagi, tapi jangan nanti pinjemlah dulu ya, online kurang. Nah, jangan taruh aja udah gembok. Nanti setelah seminggu sebulan baru bagi. Ya, nanti pinjam lagi, mana pinjam, udah didoa tarik lagi, udah doa tarik lagi. Jadi jangan, harus disiplin. Ya, harus disiplin. Ya, jadi nanti untuk beberapa tadi resep itu insyaallah di Sehat Nabawi ada, dan insyaallah juga nanti kemungkinan lusa kita akan syuting tentang pengelolaan bawang putih. Ya, jadi silakan, jadi sehat dari dapur rumah dan tidak sulit-sulit. Termasuk juga minyak bawang putih atau air bawang putih, Pak. Ini bagus sekali. Ya, ini sampai jam berapa? Sampai capek ya. Jadi ambil parutan bawang putih, kalau mau rajin ya, tempelin di tapak kaki, pakai kasah ditutup. Mau tidur, tutup. Nah, itu untuk detox yang paling efektif dari telapak kaki, tidak usah pakai koyo yang mahal-mahal. Itu kata orang Jawa tuh koyo itu bohong. Ya, jadi makanya udah pakai bawang putih aja, diparut atau digeprek, tempel di telapak kaki, balut pakai kasah, tidur. Lihat, kok enak, badan saya jadi ringan. Udah murah meriah bawang putih. Ya, habis ini serbu tukang sayur. Ya, tapi jangan satu siung banyak, buat banyak, gak usah beli banyak-banyak, nanti jadi mahal, saya nggak kebagian lagi. Ya, jadi itu bawang putih. Nah, terus anak mau tidur, kalau ada minyak habatus sauda, ya, tetesin di pusarnya. Tetesin. Jadi ambil, cari minyak habatus sauda yang bagus, satu kapsul itu bisa berapa anak, tetesin di pusarnya. Ya, karena pusar ini ada terusan titik di mana saraf kita akan bekerja maksimal. Makanya ada beberapa penyakit berat yang sembuhnya dari pusar. Ya, tetesin mau tidur. Makanya tentang teori aromaterapi itu biasanya mereka main dari pusar. Ya, tetesin setiap mau tidur. Itu yang harus dilakukan. Nah, terus kalau bisa lagi, terutama bagi muslimah karena dia ketutup, ya, jadikan pelembab kulitnya itu yang paling mudah adalah ambil zaitun. Karena pernah dilakukan penelitian di Jerman, tikus, 7 ekor tikus diolesin zaitun, dijemur.
Ya, ada yang pakai kain ditutup full tinggal kepalanya doang. Ya, ada yang ditutup semuanya. Ya. Ternyata ada yang dibiarkan aja dijemur, nggak dikasih zaitun, setelah 7 hari terkena kanker pada kulitnya. Tapi ternyata setelah diolesin zaitun, ditutup pakai kain, nah tikus tersebut tidak mengalami kanker kulit. Jadi pelembab yang bagus. Kenapa saya katakan untuk wanita? Karena dia tertutup. Yang penting tidak di wajah. Kalau wajah, karakter dari zaitun kena matahari maka membakar, nanti belang wajahnya. Jadi kalau mau digunakan masker atau pelembab di wajah, sebaiknya pagi atau malam di rumah. Kalau laki-laki saya tidak anjurkan karena sentuhan langsung dengan matahari, karena kulitnya. Ya, tapi kalau wanita terlindung, jadi tidak langsung karena ada kain. Ya, jadi itu yang harus dilakukan, tidak usah yang aneh-aneh, murah meriah, insya Allah sehat kita. Nanti terakhir ya, mau tidur bersihkan mulut kita itu, ambil 3 cengkeh atau 5 cengkeh dengan air hangat sedikit sebagai kumur terakhir setelah sikat gigi. Ya pakai cengkeh aja, nggak usah yang aneh-aneh, pakai cengkeh. Ya, nanti selang-seling supaya bagus, karena kita menggunakan pasta gigi itu harus ganti juga, jangan setiap pakainya satu merek airnya kebal. Ya, jadi misalnya setelah 1 pekan ganti merek lain, silakan ganti, nanti balik lagi ke merek yang itu, tidak ada masalah. Nah, tapi kalau mau rajin setelah itu, nanti 3 hari kemudian ambil minyak habatus sauda sedikit, pakai air hangat kumur untuk menghancurkan karang gigi. Ya, karena asam pada habatus sauda sangat efektif, ya bisa membunuh bakteri jahat di mulut dan membersihkan karang gigi. Ya, jadi kembali lagi sehat, sederhana, tidak perlu mahal-mahal. Tapi mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ya, ada lagi? Wah, 1 aja. Ya, boleh Bu. Baik. Silakan. Waalaikumsalam. Dari dulu saya sering mendengar istilah habatus sauda. Habatus sauda. Saya belum jelas sampai sekarang apa itu habatus sauda dan adakah istilah kimiawinya dalam umum gitu. Iya, baik. Terus yang kedua, apa kandungan utama dari habatus sauda itu sehingga sangat multifungsional begitu ya Ustaz. Iya, baik. Terus yang kedua, tadi katanya 1. Oh, nambah enggak. Orang tua. penting sekali Ustaz. Iya, boleh. Ini berkaitan dengan ibu haid. Tadi dikatakan bahwa ibu haid itu relatif lebih rentan daripada yang tidak haid. Nah, dari sisi fisiologis, apanya dari ibu haid itu yang membuat mereka lebih rentan terhadap penyebabkan kanker? Terima kasih Ustaz. Tuh basi katanya Bu. Habatus sauda, Nabi mengatakan dalam satu hadisnya, ini sebelum tentang bahasa Latinnya. Ya, alaikum bihadhihi habatus sauda shifa'an kulli da'il asam. Alaikum, hendaklah kalian mengkonsumsi habatus sauda karena obat dari segala macam penyakit kecuali maut. Nah, ketika saya menemukan dalil tersebut, saya penasaran. Akhirnya saya teliti di Balitru, Balai Tanaman Obat dan Aromaterapi, dengan 2 peneliti, salah satunya adalah Dr. Makmun dan Profesor Nurdin. Waktu itu saya meneliti, yang nggak punya gelar cuma saya sendiri. Saya katakan, ini ada yang unik dalam habatus sauda. Yang pertama, habatus sauda kalau dalam bahasa Latin namanya Nigella sativa. Ya, termasuk tanaman yang hanya sekitar 4-6 bulan dia bisa panen, karena keluarga sativa. Nigella sativa dalam bahasa umumnya bisa dikatakan jintan hitam, black seed, ya, black seed. Nah, jintan hitam bukan orang hitam, ya, jintan hitam, ya, jadi black seed. Nah, kandungan utamanya karena namanya Nigella sativa, maka zat aktifnya namanya nigelon. Nigelon. Ya, nigelon itu apa? Nigelon itu adalah gugus dari antioksidan atau rantai dari vitamin C. Makanya kuat. Nah, habatus sauda yang paling bagus, maka nigelonnya itu 27,5%, maka ketika dikonsumsi ada efek langsung. Nah, sedangkan habatus sauda banyak yang masuk ke Indonesia, ini campuran antara India. India itu nigelon terendah. Makanya biasa habatus sauda dari India sebagai bumbu masakan. Ya, nah itu terendah hanya 0,4%. Nah, biasa ini suka dioplos dengan India, maka muncullah habatus sauda yang hari ini beredar, kadar nigelonnya paling tinggi 4-6%. Ya, tapi tidak ada apa-apa, nggak masalah karena itu masih mengandung antioksidan kuat. Nah, terus habatus sauda memiliki asam oleat tinggi. Oleat tinggi. Jadi omeganya tinggi.
Ya, jadi omega tinggi, maka dikatakan bahwa habatus sauda itu 10 kali lipat daripada EVA dan DHA. Ya. Nah, terus habatus sauda ini memiliki antihistamin atau anti alergen aktif. Bagaimana cara memunculkannya? 2, satu diuapkan, yang kedua didinginkan. Ya. Wah, ini kalau kajian habatus sauda kurang lebih selesai sekitar 3 tahun. Mau kita kajian itu? Ya, makanya bisa ampasnya dijadikan teh, dijadikan kopi, segala macam. Jadi beli bijinya. Jadi habatus sauda yang paling bagus apa Ustaz? Biji, minyak, ya, atau serbuk. Semuanya bagus tergantung kebutuhan kita. Jadi jangan karena nanti Ustaz jualan minyak paling bagus karena mudah dicerna gini. Jangan. Ya, minyak memiliki asam amino aktif lebih tinggi daripada biji atau serbuk. Tapi minyak tidak memiliki serat, minyak tidak memiliki beta karotin aktif. Ya, makanya biji lebih baik kalau kebutuhannya serat dan beta karotin. Ya, membersihkan masa nifas, minyak nggak sanggup. Untuk kesuburan, minyak nggak sanggup. Maka yang dibutuhkan adalah biji. Jadi biji disangrai, digiling halus, campur dengan madu. Ini untuk kesuburan aktif. Untuk masa nifas bagus. Haid yang tidak teratur bagus. Ya, tapi asam amino, zat kafe, anti kanker adanya di minyak. Karena perbandingan minyak dengan biji 5:1. Ya, apalagi Bu yang dibutuhkan? Ya, masa haid. Masa haid itu tidak teratur karena ini kan kaitan dengan hormon. Ya, kenapa dia lebih sensitif? Karena hormon. Ya, hormon. Makanya kita lihat orang yang haid itu kenapa emosinya muncul? Ya, suka marah. Ya, alasannya, ini karena saya lagi haid, pembelaan diri padahal. Ya kan? Nah, ini menandakan bahwa kondisi dia tidak stabil, maka disinilah dikatakan rentan terhadap penyebaran. Ya, rentan terhadap penyebaran bakteri atau virus sendiri. Makanya dia akan, ketika orang marah, jadi kalau saya katakan begini Bu, kenapa wanita ini banyak terkena kanker payudara? Ya, lebih sensitif. Wanita kenapa tidak terkena prostat? Ya, walaupun ada wanita terkena prostat. Jadi dalam 1 tahun di Inggris itu diteliti, ya, ada 1 wanita yang terkena prostat dalam 1 tahun. Jadi saya berdialog dengan dokter spesialis ginjal di PMI. Saya bilang, apakah prostat ini hanya untuk laki-laki? Karena juga kelenjar prostat punya wanita. Enggak Ustaz, ada wanita bisa terkena prostat, tapi penelitian ini berulang-ulang kali, itu tidak banyak, dalam 1 tahun hanya 1. Nah, saya katakan, kenapa? Lalu dokter ini mengatakan tidak terjadinya prostat pada wanita karena jarang wanita di Indonesia itu buang air kecilnya berdiri. Di luar negeri masih ada Pak. Satu tradisi masyarakat di sana, di kampung atau apa, buang air kecilnya berdiri sama dengan laki-laki. Ya Bu? Iya, ya, tapi itu makanya dikatakan kenapa laki-laki kenapa bisa terkena prostat? Karena ketika dia buang air kecil berdiri tidak tuntas, tarik. Maka di usia 50 tahun tadi sisa-sisa air seni kita akan merangsang kelenjar prostat untuk besar. Makanya kenapa diaturlah dalam Islam buang air kecil harus jongkok, posisi kaki bagaimana diatur, kepala seperti apa, walaupun terjadi ya bahwa hadis ini misalnya lalu. Nah, dahemnya ini menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Tapi dalam bab tentang kesehatan seluruh ulama sepakat karena itu sebagai tekanan atau dorongan. Memang Nabi tidak melakukannya. Tapi dengan posisi dia tunduk ke depan, condong ke depan dan dia dahem, maka tidak ada sisa yang ditarik lagi. Nah, makanya tadi wanita yang haid, ya dia mudah karena tadi dari sisi emosi yang tidak stabil. Maka mudah sekali dengan emosi, maka sistem imun kita lemah. Nah, ketika sistem imun kita lemah, maka penyebaran bakteri atau virus akan cepat. Itu yang terjadi. Ya, makanya kenapa? Maka saya kemarin bikin tulisan, bersyukurlah wanita, kalian disuruh menutup aurat oleh Allah dan kalian disuruh dijaga betul-betul. Karena kenapa? Wanita kena kanker payudara ini sesuai dengan hadis Nabi. Ya, mana dikatakan ketika wanita membuka auratnya, coba lihat laki-laki itu memandang pertama kali kemana? Pasti ke dadanya. Maka Nabi mengatakan satu pandangan laki-laki ke dada seorang wanita, maka satu panah anak iblis menusuk di dadanya.
Kenapa tidak dikatakan perutnya? Nah makanya wanita banyak kanker payudara. Ya, dikatakan satu panah anak iblis menusuk dan kalian memandang terus, maka 1000 panah anak iblis menusuk dada-dada kalian. Maka bersyukurlah kalian wahai muslimah, menutup aurat kalian, ya, tidak berbentuk, tidak kelihatan, sehingga kalian terhindar dari mata-mata jahat laki-laki. Karena yang menyebabkan kanker itu para ulama sepakat. Ketika Nabi mengatakan nanti akan ada penyakit yang konteks kematiannya itu melebihi daripada takdir, itu ain. Ya, baik, karena Bapak udah pada resah, nanti kita sambung lagi di luar ini. Baik, ada ustadz yang lain, kita tutup dengan istighfar dan hamdalah dan doa kifaratul majelis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.